Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Febrianti. Saya dari S1 Farmasi dengan NIM 24482011110035. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem integumen, mata, dan telinga. Baiklah, di sini kita akan masuk ke materi. Apa itu integumentum? Integumentum atau sistem integumen adalah sistem tubuh yang mencakup kulit dan strukturnya seperti rambut, kuku, dan kelenjar. Fungsi utamanya adalah sebagai pelindung terhadap kerusakan fisik dan patogen, serta membantu dalam regulasi suhu dan ekskresi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke komponen sistem integumen. Lalu, apa saja sih komponen sistem integumen itu? Nah, komponennya itu terdiri dari yang pertama, ada kulit. Nah, kulit itu tersusun dari 3 lapisan utama. 3 lapisan utama itu ada epidermis, yaitu lapisan paling luar yang tersusun atas sel epitel atau keratinosit. Yang kedua ada dermis, yaitu lapisan tengah yang mengandung pembuluh darah, saraf, kelenjar, dan folikel rambut. Kemudian yang terakhir ada hipodermis atau subkutis, yaitu jaringan lemak di bawah dermis yang berfungsi sebagai bantalan dan insulator. Lalu komponen sistem integumen yang kedua yaitu rambut dan folikel rambut, yaitu melindungi dari kerusakan fisik dan membantu isolasi panas dan memiliki peran dalam sensasi. Yang ketiga itu ada kuku atau nails, yaitu melindungi ujung jari kita dan membantu aktivitas manipulatif. Yang keempat ada kelenjar keringat atau sudorifera, yaitu terlibat dalam termoregulasi dan ekskresi zat sisa seperti urea. Yang kelima ada kelenjar sebasea atau minyak, berfungsi untuk menghasilkan sebum untuk menjaga kelembapan kulit dan melawan mikroorganisme. Kemudian ada fungsi sistem integumentum. Nah, selain sebagai pelindung mekanis dan kimia, kulit juga berperan dalam regulasi suhu melalui kelenjar keringat dan pembuluh darah, serta sintesis vitamin D dari sinar matahari. Di sini ada fungsi kulit sebagai perlindungan terhadap patogen dan radiasi UV. Nah, di mana kulit itu berfungsi sebagai pelindung utama tubuh dari masuknya kuman dan paparan sinar ultraviolet. Nah, berkat lapisan luar yang kuat dan mengandung pigmen melanin, maka kulit dapat terlindungi. Kemudian ada pengaturan suhu dan keseimbangan cairan, yaitu melalui kelenjar keringat dan pembuluh darah di kulit. Nah, tubuh mampu mengatur suhu dan menjaga agar cairan tubuh tidak hilang berlebihan. Kemudian juga ada fungsinya di sini sebagai peran sensorik pada permukaan kulit, yaitu di mana kulit itu juga memiliki banyak ujung saraf yang membuat kita bisa merasakan sentuhan, suhu, dan nyeri. Ini penting untuk respon cepat terhadap bahaya. Nah, selanjutnya di sini ada organ mata. Mata itu adalah organ penglihatan yang berfungsi untuk mendeteksi cahaya dan mengirimkan sinyal ke otak untuk diinterpretasikan sebagai gambar. Oke, selanjutnya di sini ada bagian-bagian daripada mata. Nah, mata itu tadi kan merupakan salah satu organ penting untuk proses penglihatan nih. Nah, untuk proses penglihatan itu ada beberapa proses. Yang pertama ada kornea, kemudian iris dan pupil, lensa, retina, dan saraf optik. Nah, proses penglihatannya itu dimulai dari kornea yang merupakan lensa terluar yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya. Lalu cahaya itu masuk melalui pupil yang diatur oleh iris. Selanjutnya, lensa itu memfokuskan cahaya ke retina, yaitu tempat cahaya diubah menjadi sinyal saraf.
Nah, sinyal ini kemudian dikirim ke otak melalui saraf optik, sehingga kita dapat melihat dan mengenali objek di sekitar kita. Baiklah, selanjutnya di sini ada fungsi utama mata. Fungsi utama mata. Di sini ada 3 fungsi utamanya, yaitu yang pertama, mata berfungsi untuk mendeteksi cahaya dan warna. Nah, sehingga kita dapat membedakan warna gelap, terang, serta mengenali berbagai warna di sekitar kita. Yang kedua, ada mata itu mengatur fokus dan melakukan akomodasi, yaitu kemampuan menyesuaikan lensa mata agar objek yang dekat maupun yang jauh tuh dapat terlihat jelas. Kemudian yang ketiga, ada mata mengirimkan sinyal cahaya yang telah diubah menjadi sinyal listrik menuju ke otak melalui saraf optik. Nah, di otak, sinyal ini diproses dan diinterpretasikan menjadi gambar yang dapat kita pahami sebagai bentuk, gerakan, dan posisi benda. Oke, selanjutnya di sini ada telinga. Nah, telinga itu adalah organ pendengaran yang berfungsi untuk mendeteksi suara dan mengirimkan sinyal ke otak untuk diinterpretasikan sebagai suara. Kemudian di sini ada bagian-bagian dari telinga. Yang pertama ada telinga luar atau artikula eksternal, yaitu terdiri dari daun telinga atau disebut pina, berfungsi menangkap gelombang suara. Kemudian ada saluran telinga atau kanalis auditorius yang berfungsi untuk mengarahkan suara ke dalam telinga. Kemudian yang kedua ada telinga tengah, terdiri dari gendang telinga atau disebut membran timpani yang berfungsi untuk bergetar saat terkena suara. Kemudian ada tulang pendengaran atau asikula yang terdiri dari 3 tulang kecil, yaitu martil atau malleus, landasan atau infus, dan sangburdi atau stabes. Ketiganya ini berfungsi meneruskan getaran dari gendang telinga ke telinga dalam. Kemudian ada telinga dalam. Nah, terdiri dari koklea atau disebut rumah siput, berfungsi untuk mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik. Kemudian ada saraf pendengaran yang berfungsi untuk mengirim sinyal ke otak untuk diinterpretasikan sebagai suara. Kemudian ada saluran setengah lingkaran atau disebut kanalis semicircularis, yaitu berperan dalam keseimbangan tubuh. Oke, kemudian bagaimana telinga itu bekerja? Nah, untuk melihat tadi kan itu ada prosesnya. Nah, untuk mendengar itu juga ada prosesnya. Kalau untuk melihat kan dari mata. Nah, kalau untuk mendengar itu dari telinga. Oke, telinga bekerja dengan menangkap getaran suara melalui telinga luar. Nah, getaran ini kemudian membuat gendang telinga bergetar. Selanjutnya, getaran diteruskan dan diperkuat oleh tulang-tulang pendengaran di telinga tengah. Nah, setelah itu getaran masuk ke koklea, nah di telinga dalam, yang akan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Nah, sinyal ini kemudian dikirim ke otak untuk diproses dan diinterpretasikan sebagai suara yang bisa kita dengar. Kemudian di sini ada fungsi utama dari telinga ya, di mana seperti yang kita tahu bahwa fungsinya itu untuk mendengar, yaitu mendeteksi suara dan getaran dari lingkungan sekitar kita. Kemudian mengatur keseimbangan dan orientasi tubuh melalui bagian telinga dalam. Dan yang ketiga ada mengirimkan sinyal ke otak untuk diinterpretasikan sebagai suara yang dapat kita dengar. Oke, dari hasil penjelasan saya tadi dapat kita simpulkan bahwa sistem integumen, mata, dan telinga itu merupakan bagian penting dari sistem sensorik manusia.
Kulit itu sebagai bagian utama integumentum yang berfungsi melindungi tubuh serta mengatur suhu dan ekskresi. Dan mata itu berperan dalam penglihatan dengan menangkap cahaya dan mengirimkan informasi visual ke otak. Sementara telinga itu berfungsi untuk mendeteksi suara dan menjaga keseimbangan. Nah, ketiga sistem ini memungkinkan tubuh berinteraksi dan merespon lingkungan dengan baik. Oke, itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Salah hilaf saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.